Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, ini bisa mengubah cara pandang kita soal kesehatan wanita. Kita akan bongkar aturan-aturan baru yang didasarkan pada riset yang jujur aja menentang hampir semua hal yang mungkin pernah kita dengar sebelumnya. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak menohok. Gimana kalau ternyata semua usaha kita buat sehat, lari pagi, diet ketat, ikut kelas olahraga ini itu, semuanya didasarkan pada data yang sebenarnya nggak cocok buat tubuh kita sebagai wanita? Oke, coba kita bedah ya. Ini fakta yang cukup mengejutkan, dan terus terang, saya sendiri kaget waktu pertama kali tahu ini. Ternyata, sebagian besar ilmu olahraga dan nutrisi selama berpuluh-puluh tahun, itu risetnya hampir selalu pakai subjek pria. Dan ini bukan masalah sepele loh, ini tuh kayak ada lubang besar yang fundamental banget dalam pemahaman kita tentang kesehatan. Akibatnya, besar banget. Jutaan wanita jadi frustrasi, capek, bahkan sakit, padahal mereka udah berusaha mati-matian. Tapi dengerin, ini bukan salah kalian. Nah, sekarang kita akan beberkan sebuah cetak biru yang baru yang benar-benar dirancang khusus berdasarkan fisiologi wanita. Oke, bagian pertama. Yuk, kita lihat dulu dampak nyata dari kesenjangan data ini. Angka-angka ini, ini bakal membuka mata kita, dan kita nggak bisa mengabaikannya lagi. Coba deh renungkan angka ini sebentar. 70%. Sebanyak itulah persentase patah tulang pinggul yang dialami oleh wanita. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah akibat langsung dari nasihat kesehatan yang salah kaprah, yang didasarkan pada data pria tapi diterapkan ke kita para wanita. Dan disinilah krisis sebenarnya. 1 dari 2 wanita di atas usia 50 tahun akan mengalami patah tulang karena kepadatan tulang yang rendah. Bayangin, separuhnya. Ini statistik yang bisa mengubah hidup loh. Artinya bisa kehilangan kemandirian. Dan yang lebih mengerikan, pada kasus patah tulang pinggul, 30%-nya bisa berakibat fatal dalam setahun. Jadi, taruhannya benar-benar tinggi. Oke, jadi gimana caranya kita mulai membangun kembali fondasi tubuh kita? Jawabannya mungkin bikin kaget. Kuncinya ada di otot. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal otot seperti yang biasa kita bayangkan. Selama ini kan kita mikirnya otot itu cuma buat penampilan, biar kelihatan bagus, atau buat angkat barang berat. Padahal, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Coba deh, bayangin ini. Otot kita itu sebenarnya adalah organ metabolik. Iya, organ. Dia itu kayak pusat kendali metabolisme yang ngatur semuanya, dari gula darah sampai kesehatan otak. Lihat deh, kekuatan supernya otot. Dia nggak cuma bikin kita bisa bergerak, tapi dia itu pelindung utama kita melawan penyakit seiring kita menua. Otot itu ngobrol sama tulang kita, otak kita, bahkan sistem imun kita. Jadi, merawat otot itu sama artinya dengan berinvestasi untuk masa depan yang sehat dan mandiri. Nah, ini membawa kita ke poin yang penting banget. Udah saatnya kita berhenti terobsesi sama angka di timbangan. Timbangan itu nggak ngasih tahu apa-apa soal komposisi tubuh kita. Kita bisa aja kurus, tapi secara metabolik nggak sehat. Ini yang sering disebut skinny fat. Jadi fokusnya harus kita geser, bukan ke berat badan, tapi ke membangun massa otot yang fungsional. Oke, jadi kalau kuncinya adalah membangun otot, gimana dong cara yang benar? Nah, lupakan dulu deh sesi kardio yang panjang dan bikin capek itu. Sekarang, saatnya kita pakai pendekatan yang lebih cerdas dan jauh lebih efektif. Ini dia pergeseran cara berpikirnya. Banyak dari kita tuh terjebak di zona abu-abu pas olahraga. Cukup keras buat keringetan, tapi nggak cukup keras buat benar-benar memicu perubahan. Justru, cara ini bisa meningkatkan hormon stres dan peradangan loh. Nah, cara barunya itu namanya latihan terpolarisasi. Gampangnya, latihannya kalau nggak berat sekalian, ya ringan sekalian. Yang di tengah-tengah itu kita kurangi. Terus, sesi latihan kekuatan yang ideal itu kayak gimana sih? Gampang banget kok. Pertama, mulai dengan pemanasan mobilitas sekitar 10 menit buat nyiapin sendi-sendi kita. Kedua, fokus ke satu aja gerakan angkat beban berat yang melatih banyak otot, contohnya squat atau deadlift. Terakhir, tutup dengan latihan lompat buat merangsang pertumbuhan tulang. Simple, efisien, dan efektif banget. Nah, ini contohnya dalam seminggu. Coba perhatikan ritmenya deh, hari yang intensitasnya tinggi, kayak Senin dan Rabu, itu selalu diikuti sama hari pemulihan aktif yang intensitasnya rendah. Jadi, ini bukan soal menyiksa diri tiap hari ya. Intinya adalah kita ngasih stimulus yang pas ke tubuh kita, sinyal supaya dia jadi lebih kuat, terus kita kasih waktu istirahat yang cukup biar dia bisa benar-benar beradaptasi dan membangun kembali dirinya. Tentu aja, latihan itu baru setengah dari perjalanan. Kita nggak bisa dong bangun tubuh yang kuat kalau asupan nutrisinya berantakan. Nah, sekarang waktunya kita bongkar beberapa mitos terbesar soal diet untuk wanita. Puasa atau fasting kan lagi ngetren banget ya. Sering banget disebut-sebut kayak solusi ajaib buat semuanya.
Tapi pertanyaannya, apakah cara ini beneran cocok buat fisiologi tubuh wanita? Ternyata, bukti-bukti yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya. Perbedaannya tuh jelas banget. Buat tubuh pria, defisit kalori itu diartikan sebagai sinyal buat jadi lebih fokus, kayak mode berburu gitu. Tapi buat tubuh wanita, itu diartikan sebagai ancaman kelaparan. Hasilnya, tubuh kita malah memicu penyimpanan lemak, terutama lemak visceral yang bahaya di sekitar organ, dan hormon stres kortisol kita jadi meningkat. Ini kan kebalikan banget dari yang kita mau. Jadi, daripada fokus puasa berkepanjangan, mending kita fokus ngasih bahan bakar yang tepat. Apa itu? Protein. Ini target yang jelas dan gampang diikuti. Coba deh, targetkan 1 gram protein untuk setiap pon berat badan ideal Anda setiap hari. Ini adalah batu bata yang dibutuhkan tubuh buat membangun dan merawat otot-otot berharga yang dari tadi kita bahas. Nah, semua potongan puzzle ini, otot, latihan yang tepat, nutrisi yang pas, semuanya menyatu untuk satu tujuan akhir, yaitu menciptakan kehidupan yang panjang, sehat, dan penuh kekuatan, bebas dari kerapuhan dan penyakit. Garis waktu ini penting banget buat kita pahami, teman-teman. Kita, para wanita, itu mencapai puncak masa tulang di sekitar usia 30. Setelah itu, begitu masuk masa perimenopause, kadar estrogen kan turun drastis. Nah, ini menyebabkan kepadatan tulang kita juga turun dengan cepat. Saya kasih lihat ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat nunjukin betapa penting dan mendesaknya kita untuk bertindak proaktif. Dan inilah jendela emas kita. Dekade antara usia 35 sampai 45 tahun, itu adalah waktu terbaik buat memaksimalkan kekuatan otot dan kepadatan tulang, selagi hormon kita masih mendukung. Anggap aja apa yang kita bangun sekarang itu sebagai tabungan kesehatan kita untuk puluhan tahun ke depan. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Setiap sesi latihan beban yang kita lakukan, setiap makanan kaya protein yang kita makan, itu semua adalah setoran ke rekening kesehatan masa depan kita. Ini bukan soal kelihatan bagus pas liburan musim panas aja, tapi ini soal menjadi kuat dan tangguh seumur hidup. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing, dan waktu terbaik untuk mulai berinvestasi adalah sekarang.